this time I want you, like it's magnetic. Super igniting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlianti Nusi dengan NIM 2215054. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan suatu proses manajemen yang dimulai dengan perencanaan atau persiapan dan berakhir dengan pengendalian untuk mendapatkan hasil yang baik. Pengambilan keputusan seharusnya mengikuti tahapan pengambilan keputusan yang sistematis dan terkendali. Selanjutnya yaitu tahapan pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu ada identifikasi masalah dan faktor-faktor yang berpengaruh. Yang kedua yaitu menetapkan tujuan dan kriteria keputusan untuk memilih solusi. Yang ketiga yaitu kembangkan model dengan beberapa alternatifnya. Yang keempat yaitu analisis model dan bandingkan. Yang kelima pilih model terbaik. Dan yang terakhir adalah terapkan model terpilih. Model pengambilan keputusan. Model merupakan abstraksi dari keadaan nyata yang dibuat secara sederhana namun mengandung unsur-unsur utama dari suatu produk, proses, atau sistem yang diwakili. Dengan menggunakan model, pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih praktis, murah, cepat, dan aman. Model pengambilan keputusan terbagi atas 3, yaitu yang pertama model fisik, yaitu model yang menggambarkan objek aslinya. Keuntungannya memberikan efek visual terhadap keadaan nyata dari benda itu. Yang kedua yaitu model skematik, yaitu model yang dinyatakan dalam bentuk skema, diagram, grafik, atau gambar dari suatu objek. Yang terakhir yaitu model matematika, yaitu model yang menggunakan simbol, rumus, atau persamaan yang menggambarkan proses atau sistem yang diwakili. Bila suatu model sudah dikembangkan, model harus diuji validitasnya terlebih dahulu sebelum digunakan. Selanjutnya yaitu teori keputusan. Teori keputusan adalah suatu pendekatan analitik untuk memilih alternatif terbaik dari suatu keputusan. Pada pengambilan keputusan, terdapat 3 jenis kondisi atau situasi yang dihadapi pengambil keputusan yang diklasifikasikan berdasarkan tingkat kepastian dari hasil atau payoff outcome yang akan terjadi. Kondisi atau situasi pengambilan keputusan yang pertama yaitu ketidakpastian, mengacu kepada situasi di mana terdapat lebih dari satu hasil yang mungkin terjadi dari suatu keputusan dan probabilitas setiap kemungkinan tidak diketahui. Yang kedua yaitu beresiko, mengacu pada situasi di mana terdapat lebih dari satu hasil yang mungkin terjadi dari suatu keputusan dan probabilitas setiap hasil diketahui atau dapat diperkirakan oleh pengambil keputusan. Selanjutnya, kepastian mengacu kepada situasi di mana ada satu hasil yang mungkin terjadi dari suatu keputusan dan hasil ini diketahui secara tepat oleh pengambil keputusan. Dalam hal ini, tidak semua teknik keputusan cocok untuk semua kondisi. Pada proses pengambilan keputusan, semua informasi yang diperlukan disusun dalam bentuk tabel yang disebut sebagai tabel hasil atau payoff table atau tabel keputusan. Tabel hasil merupakan suatu matriks yang terdiri dari baris yang menunjukkan beberapa alternatif pilihan atau keputusan dan kolom yang menunjukkan nilai harapan untuk setiap alternatif pilihan atau keputusan. Pada berbagai kondisi yang mungkin terjadi, nilai harapan menunjukkan keuntungan ekonomis atau hasil bersih yang diukur dalam nilai sekarang atau present value. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal dari teori pengambilan keputusan. Manajer suatu perusahaan, kontraktor PT XYZ sedang mempertimbangkan kemungkinan permintaan fasilitas ke depannya. Terdapat 3 alternatif fasilitas yaitu besar, medium, dan kecil. Satuan dalam jutaan rupiah dinyatakan dalam nilai sekarang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel hasil permintaan PT XYZ. Di sini ada alternatif fasilitas. Yang pertama yaitu fasilitas besar. Kemungkinan permintaan ke depan rendah 6, sedang 20, dan tinggi 40. Yang kedua ada fasilitas medium. Kemungkinan permintaan ke depan rendah 9, sedang 28, dan tinggi 38. Selanjutnya ada alternatif fasilitas kecil. Kemungkinan permintaan ke depan rendah 15, sedang 15, dan tinggi 15. Pertama yaitu pengambilan keputusan pada kondisi ketidakpastian, mengasumsikan bahwa pengambil keputusan tidak tahu dengan pasti hasil yang mungkin terjadi dari setiap alternatif, bahkan probabilitasnya sekalipun. Terdapat 3 kriteria pengambil keputusan yaitu maksimax, maksimin, dan sama rata. Yang pertama kita akan mencari kriteria pengambil keputusan maksimax atau keputusan optimistik.
Kriterianya, mencari hasil yang paling baik atau maksimum untuk setiap pilihan investasi dan membuat keputusan berdasarkan nilai maksimum dari hasil maksimum tersebut atau maksimaks. Dalam contoh soal, nilai hasil maksimum dari hasil alternatif fasilitas besar, medium, dan kecil masing-masing secara berturut-turut adalah 40, 38, dan 15. Dengan kriteria maksimas terpilih, angka 40 karena merupakan angka yang paling besar. Maka keputusan yang dipilih adalah permintaan fasilitas besar dengan harapan mendapatkan hasil sebesar 40 juta. Selanjutnya, maksimin atau keputusan pesimistik. Kriteria mencari alternatif yang maksimum dari hasil yang minimum dari setiap alternatif. Pertama-tama, kita akan mencari hasil minimum dari setiap alternatif dan selanjutnya memilih alternatif dengan nilai terbesar dari yang terkecil. Pada contoh, nilai hasil minimum dari hasil alternatif fasilitas besar, medium, dan kecil masing-masing berturut-turut adalah 6, 9, dan 15. Dengan kriteria maksimin terpilih adalah angka 15. Karena merupakan angka yang terbesar, maka keputusan yang dipilih adalah permintaan fasilitas kecil dengan harapan mendapatkan hasil sebesar 15 juta. Selanjutnya ada kriteria sama rata, yaitu memilih alternatif dengan rata-rata hasil tertinggi. Dimulai dengan menghitung rata-rata hasil untuk setiap alternatif, kemudian dipilih alternatif yang memberikan nilai rata-rata yang maksimum, dengan asumsi seluruh kemungkinan kejadian dianggap sama. Pada contoh, fasilitas besar yaitu 6 ditambah 20 ditambah 40, hasilnya 66 dibagi 3, maka kita mendapatkan nilai rata-ratanya yaitu 22. Kemudian fasilitas medium ada 9 ditambah 28 dan ditambah 38, hasilnya 75 dibagi 3, maka kita akan mendapatkan nilai rata-ratanya yaitu 25. Selanjutnya ada fasilitas kecil dengan bobot 15 ditambah 15 ditambah 15, hasilnya itu 45 dibagi 3, maka kita akan mendapat nilai rata-ratanya yaitu 15. Nah, dari ketiga hasil tersebut kita mendapatkan nilai tertinggi yaitu 25. Dengan demikian, jika menggunakan kriteria sama rata, akan dipilih permintaan fasilitas medium yang memiliki nilai harapan sebesar 25 juta. Selanjutnya yang kedua, kita akan mencari pengambilan keputusan pada kondisi beresiko yang mengasumsikan bahwa pengambil keputusan meskipun tidak tahu pasti hasil apa yang akan diperoleh dari setiap alternatif masih memiliki gambaran tentang probabilitas dari setiap kejadian. Dari kemungkinan itu, pengambil keputusan dapat menghitung perkiraan hasil dari suatu alternatif. Pendekatan yang paling banyak digunakan pada situasi ini adalah kriteria nilai harapan moneter atau Expected Monetary Value atau EMV atau disebut nilai harapan atau EV. EV menentukan harapan hasil untuk setiap alternatif dan memilih alternatif dengan nilai harapan tertinggi. EV merupakan penjumlahan dari hasil untuk suatu alternatif di mana setiap hasil diberikan bobot. Berdasarkan probabilitas untuk keadaan yang relevan, jumlah bobot atau probabilitas harus sama dengan 1,00. Dengan rumus EV sama dengan sigma dari PI dikali HI, di mana PI adalah probabilitas terjadinya kejadian I dan HI adalah hasil yang diperoleh dari kejadian I. Misalkan alternatif kondisi ekonomi pada tabel sebelumnya memiliki probabilitas yang pertama tinggi sama dengan 0,6, sedang sama dengan 0,3, dan rendah sama dengan 0,1. Maka diperoleh hasil EV untuk setiap alternatif yaitu EV fasilitas besar sama dengan 0,1 dikali 6 ditambah 0,3 dikali 20 tambah 0,6 dikali 40 sama dengan 0,6 tambah 6 tambah 24, hasilnya adalah 30,6. Kemudian untuk EV medium sama dengan 0,1 dikali 9 ditambah 0,3 dikali 28 tambah 0,6 dikali 38, hasilnya yaitu 32,1. Dan untuk EV kecil sama dengan 0,1 dikali 15 ditambah 0,3 dikali 15 ditambah 0,6 dikali 15, hasilnya adalah 15. Maka dipilih kemungkinan permintaan ke depan pada fasilitas medium karena memiliki harapan terbesar. Selanjutnya kita akan mencari pengambilan keputusan dengan kondisi pasti dengan rumus EVPI sama dengan EVUC dikurangi EVMAX atau EVUC sama dengan sigma dari PI dikali MI, di mana EVUC merupakan nilai harapan pada kondisi pasti, EVMAX merupakan nilai harapan maksimum,
PI merupakan probabilitas terjadinya kejadian I dan MI merupakan hasil terbaik pada kejadian FVUC adalah hasil yang diharapkan jika kita tidak memiliki informasi sempurna sebelum keputusan diambil. Rumus FVUC sama dengan rumus EV. Bedanya, pada FVUC digunakan hasil terbaik pada setiap kejadian. Nah, maka pada contoh soal, FVUC sama dengan sigma dari PI dikali MI sama dengan 0,1 dikali 15 ditambah 0,3 dikali 28 tambah 0,6 dikali 40. Maka FVUC sama dengan 33,9. Karena FV maksimum sudah kita hitung sebelumnya, maka tidak perlu kita hitung lagi. FV maksimum sama dengan 32,1. Maka FVPI sama dengan FVUC dikurangi FVmax sama dengan 33,9 dikurangi 32,1 didapatkan hasil dari FVPI yaitu 1,8. Jadi nilai harapan untuk informasi sempurna bernilai 1,8 juta. Terakhir adalah kita akan membuat pohon keputusan atau decision tree yang merupakan gambaran skematik dari alternatif yang tersedia bagi pengambil keputusan dan kemungkinan hasilnya. Pohon keputusan memiliki fungsi yang sama dengan tabel keputusan. Bisa kita lihat pada gambar keputusan hasil permintaan PT XYZ. Bentuk bulat merupakan simpul kejadian dan bentuk kotak merupakan simpul keputusan. Analisis pohon keputusan dimulai dari arah kanan ke kiri. Pada setiap simpul kejadian dihitung nilai harapan dari alternatif yang bersangkutan. Pada simpul keputusan dipilih satu alternatif terbaik atau nilai harapan tertinggi atau biaya terendah dari berbagai alternatif yang ada pada simpul tersebut. Dari pohon keputusan pada gambar dihitung nilai harapan simpul 1, 2, dan 3. Yaitu sebagai berikut. FV1 sama dengan 0,1 kali 6 ditambah 0,3 kali 20 ditambah 0,6 dikali 40. Hasilnya yaitu 30,6. FV2 sama dengan 0,1 dikali 9 tambah 0,3 dikali 28 tambah 0,6 dikali 38. Hasilnya yaitu 32,1. FV3 sama dengan 0,1 dikali 15 tambah 0,3 dikali 15 tambah 0,6 dikali 15. Hasilnya yaitu 15. Maka dipilih kemungkinan permintaan ke depan pada fasilitas medium karena memiliki EV terbesar. This time I want you, like it's magnetic.